Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Live lagi, bos. Live lagi. Posisinya ada di sini. Cret. Ini posisinya masih di kandang cendana. Ini melihat muka-muka bermuram durja. Berduka cita karena hari ini adalah terakhirnya Queen. Hari ini nafas terakhir dari sang legend dunia merpati kolong Indonesia, Queen. Ini berapa tahun Pak Ji? Queen sama menemani 18 tahunan lebih. Inilah proses pemakaman sang legend Queen, The Legend of Queen. Salah satu burung fenomenal yang pernah ada dan sudah diakui di Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, dan sekitarnya. Memang merupakan burung yang super istimewa. Ini untuk Bapak Haji sendiri sengaja memakamkan Queen di dalam kandang, di dalam area kandangnya, untuk masih tetap mengenang perjuangan beliau bersama Queen. Tentunya Queen juga sudah dianggap banyak berjasa ya. Terus untuk perlakuan hewan waktu hidup maupun meninggal, usahakan kita juga memperlakukannya sebagaimana mestinya. Salah satunya dengan memakamkan secara layak. Seperti itu, bos, ya kiranya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus panteng terus channel Merpati Kolong Indonesia, karena sebentar lagi Bapak Haji akan menceritakan perjuangan beliau bersama Queen. 16 tahunan ya. Apa sih cerita yang bersama Queen selama ini? Ya saya istilahnya bersama Queen itu ya istilahnya puas lah. Beli burung sama Mas Jone dulu harga 15 juta sekitar tahun 2004 kalau nggak salah itu. Nah, sampai sekarang itu sudah menghasilkan cucu-cucunya. Nah, itu sudah puas sekali. Saya berjuang supaya tidak meninggal, tapi kok meninggal ya sekarang takdir orang. Sakit apa itu kemarin Pak Ji? Ya boleh dikatakan stroke lah kalau orang itu. Tapi stroke. enggak sakit, maksudnya goam atau apa? Enggak. Wong itu masih makan, masih sehat, cuma badannya kurus berarti kan stroke. Saya turun urat lah. Turun urat. Sudah saja tak obati, tapi kok karena sudah mungkin sudah umur ya. Padahal posisinya lagi angkrem ya. Posisi angkrem. Ini posisinya lagi angkrem ini, padahal ini telur baru nelor satu. Ini makam Queen yang masih berada di lokasi kandang, di dalam kandang cendana. Ini Bapak Haji sengaja memakamkan Queen secara layak karena beliau sudah menganggap Queen sebagai apa ya, keluarga ya. Terus kemarin memang ada sempat teman-teman ada yang mengidekan atau memberi ide untuk di apa namanya, kremasi atau diawetkan agar teman-teman bisa, agar mayatnya menjadi kenangan katanya ya. Tapi itu tidak dipilih oleh Bapak Haji karena menurut beliau itu tidak etis ya, karena sudah mungkin cara kita berbeda, mungkin cara masing-masing agama berbeda, tapi agama Islam menganjurkan untuk dimakamkan seperti itu ya. Jadi Bapak Haji memilih untuk dimakamkan. Masalah kenangan atau apa, masih ada anak-anaknya
anak-anak Queen sebagai kenangan. Terus foto-foto Queen semasa hidup masih ada kenangan untuk Bapak Haji. Termasuk salah satunya deretan-deretan piala sudah dianggap bagian dari kenangan Queen. Sejarah Queen gimana Pak Haji? Pemilikan dari tahun sejarah Queen dulu itu memang apa kata Queen pengen juga kan kok. Oke. Ya tidak. Ini main merpati dari tahun berapa sih? Kenapa memilih merpati sebagai hobi? Nah, saya dulu memang dari sejak kecil, boleh dikatakan sejak lahir itu memang senang merpati. Soalnya orang tua saya juga pemain merpati. Saya dilahirkan juga ya seperti anak saya Adi itu kan dari hobinya saya sendiri, kan anaknya turun gitu loh. Akhirnya saya senang merpati. Dulu waktu itu senangnya merpati perumahan. Nah, terus memang ya alhamdulillah merpati perumahan kok saya punya orang apa merpati yang juaranan gitu loh. Sang juaranan. Dulu kentongan aja. Ya kayak ngaruh tok klipian di wes ngurung bayu orangnya lari. Nah, itu seperti itu dulunya. Itu juga dulu. Nah, setelah itu ada waktu saya belum lahir belum main kolong, saya mainnya perkutut. Nah, perkutut Pak Iwan, Pak Baken juga mainnya kolongan. Saya langsung ikut ke kolong. Ikut ke kolong sudah boleh katakan berpengalaman 1 tahun itu kalau nggak salah sebelum punya Queen, sebelum punya Sempurna dan Pendoro itu boleh dikatakan rugi lah istilahnya. Satu tahun itu 60 juta tahun 2003 itu 1 juta tapi enggak ada hasilnya. 60 juta tapi enggak ada hasilnya 1 tahun itu. Istilahnya pertama main merpati istilahnya ada orang bawa ini bayar 2 juta, 3 juta terus sampai 1 tahun apa duitnya dihitung total 60 juta tapi enggak ada hasilnya. Itu yang namanya bayar SPP ya. Karena setiap pemain merpati pasti akan mengalami bayar SPP dulu. Nanti kenaikan atau keberhasilan tinggal tergantung bagaimana kesabaran dan tentunya ketahanan dana akan diteruskan atau macet total dengan keadaan yang pusing. Nah ini Bapak Haji selama 1 tahun pertama masuk ke dunia merpati kolong Indonesia itu mengalami hampir 60-an juta ya, 60-an juta tapi mubazir ya? Mubazir, tidak menghasilkan yang nggak menghasilkan apa-apa pokoknya, nggak ada yang bagus, nggak ada yang bisa juara, nggak bisa. Akhirnya saya mengadakan lomba di lapangan Bibung Buaran, Pekalongan itu jadi panitia, langsung mengadakan lomba. Saya waktu itu yang juara punya Junet Bandit. Yang keduanya Saddam Hussein punya orang Buaran, Majurib. Yang ketiga Sonia punya orang Bendan. Itu. Nah, akhirnya saya beli itu. Yang juara bayar. Nah, tapi punya Junet waktu itu enggak boleh. Akhirnya lari ke yang juara kedua. Dua Saddam Hussein saya bayar 2,5 juta waktu itu. Nah, yang ketiga juara 3 Sonia saya bayar 1.750.000. Nah, kenapa Pak Haji memikirkan sampai kepikiran itu soalnya kok masa saya burung gini kok nggak bisa ada yang juara mumet lah istilahnya. Ini harus saya ada punya dana, saya harus yang juara saya beli. Pendapat saya itu saya harus memikirkan masa depan saya burungnya harus juara gitu. Coba mulanya kan saya itu kalau sama orang yang punya uang yang mau burung istilahnya main burung kolong harus yang juara. Harus berani, harus pilih burung yang langsung juara itu, jangan yang tidak juara diambil itu cuma tok. Karena bagus belum tentu juara. Yang istimewa itu pasti juara, tapi yang juara belum istimewa kamu waktu itu. Misalnya salah satunya yaitu burung yang diakui banyak orang pada zamannya yaitu cannonball yang dipakai di sini sendiri. Itu burung dengan kecepatan yang melebihi rata-rata. Tapi juara apa enggak Pak Haji? Enggak juara. Tapi kasar akhirnya untuk ternak untuk Junet malah waktu itu yang megang Junet, tapi Junetnya ini Pak Haji di ternak lain enggak bisa main terlalu.
Budapest. Akhirnya kan wilayah Bang. Akhirnya kan saya punya burung namanya Sadam sama Sonia. Lah itu baru saya punya juara. Saya main semangat lagi lah. Semangat beli adiknya Sadam juga juara namanya Ababil. Waktu itu orangnya masih Piye 2 bilang kalau belum juara jangan dibayar Pak Haji. Akhirnya orang bayar, barang juara tak bayar sudah. Terus kemudian waktu nangkuin dari pertama kali saya kan istilahnya berteman sama Pak Haji Romat. Pak Haji Romat sama pecinta burung merpati. Harap di situ Pak Haji Romat kan burungnya di tempatnya Jonet. Yang joginya Jonet, yang rumah Jonet, yang memelihara Jonet sama Pak Wawan. Nah, akhirnya saya dikasih saran sama Pak Haji Romat. Pak Haji Maklek sama gabung sama Jonet baik. Lah Jonet ngomong karo aku, Pak Haji, aku ini dolanan burung merpati kolong, ojo setengah-setengah. Insya Allah net ngomong tanggung. Ojo tanggung-tanggung maksudnya Jonet itu yang memang ada bagusnya. Jonet memang bilang itu ada bagusnya. Lah akhirnya di nasu alhamdulillah net. Sampean nurut doro regane pira insya Allah tak bayar. Kuwi. Akhirnya ring Brebes bolak-balik ada ketemu Pendowo. Jadi Pendowo itu dari Brebes. Tapi rayahan itu, rame ada yang mau lah itu kenang-kenangan yang paling sedih untuk Jonet itu. Pendowo. Membayar Pendowo. Gimana ya? Waktu bayar Pendowo 11.500.000 pulangnya mampir di warung itu sama Goseli namanya ya. Itu Jonet masih kilingan Mbak Anda salah itu waktu warung mangan satenya bukan sate kambing, sate anjing. Akhirnya merukok kajunet ke kata kuwi Pendowo nek tak kajunet ora salah itu. Ngono jadi. Nah itu kenang-kenangan Jonet ke Pendowo. Ngambil Pendowo. Terus apalagi Pak waktu. Nah waktu Pendowo akhirnya kan pertama Sampurna, adiknya Sampurna Pendowo. Itu dari Brebes. Nah yang terakhir Queen. Queen itu kan sebetulnya saya enggak tahu burung itu punya siapa, enggak tahu dulunya waktu itu. Yang penting posisi ada di Jonet atau waktu itu di Jonet, cuma waktu main di PPIP itu orang-orang bilang Pak Haji itu kok burung Jonet punya burung Queen bagus itu punya Pak Haji. Nah, kalau punya Pak Haji ya nandingannya agak sukar Pak Haji itu kalau Queen terjun di Pekalongan itu tandingannya sukar sekali Pak Haji. Oke, yang bilang Bakendu, Iwan Jaya itu bilang gitu. Saya. Itu akhirnya itu yang punya apa sih? Iwan Ninja ya, yang punya ninjanya ya. Nah, terus langsung kan si Bakendu ngomong ini Pekalongan dan Batang dasarnya akhirnya mungkin bubar kalau Queen masih utuh. Banyak bingung. Padahal Queen belum juara. Belum juara. Cuman udah kelihatan bagus. Tapi saya belum tahu itu punya siapa. Belum lihat. Nah, malam Seninnya ke sini waktu itu kalah sama Virus kali itu Virus kayak Rudy punya Rudy itu kalahnya pokoknya keluar virusnya jambungan tok saya jatuh masuk gitu. Nah yang terakhir kan si Haji Romat sama Kapil Yanto itu ke tempat saya Pak Haji burungnya Pak Haji kalau Queen nggak dibayar bahaya Pak Haji. Nah, bayar sisaan. Akhirnya kan dia bilang kok si Dewi langsung lah Jonet itu nego kok nek 15 juta Pak Haji. Aduh, lah kok 15 juta mau belum juara ngomong kuwi. Tapi tahun berapa itu Pak Haji berarti? Sekitar 2004-an, 2004-2005-an. Nah, itu kan aku bingung. Akhirnya Haji Romat bilang yang separuh aku pakai Mas Haji. Saya yang 7, Pak Haji yang 8. Saya buatkan cek kosong. Cek langsung cek tunai. Besok pagi bisa di sana tak bayar. Tapi saya enggak pernah waktu bayar burungnya ya udah pernah burung waktu itu kan bayar tapi belum tahu burungnya mana. Tapi aku kebetulan sudah ada nama lah Queen. Memang sudah ada namanya Queen. Sudah namanya Queen. Nah, waktu itu kan Jonet ini Pak Haji ini Queen ini. Tapi selama di tempatnya Jonet saya belum pernah sengarannya megang Queen. Belum pernah. Udah pakai aja waktu itu. Pakai terus apa saya bodohkan sama Jonet tok. Memang Jonet orangnya bagus sekali sama saya itu memang. Ya sebagai anak lah sebenarnya saya. Memang perawatannya udah yakin kan. Nyong enggak setiap malam minggu malam enggak saya ke tempatnya Jonet enggak pernah. Nah, ini Pak Haji. Kadang-kadang ada teman-teman yang meragukan itu mungkin ada kerancuan lah, ada
itu Queen juara 1 sebanyak 93 kali. Ada yang nyatet seperti itu di website. Iya. Nah, itu gimana tanggapannya? Ya, saya 93 kali. 93 kali. Dulunya saya kan tidak percaya ya. Tapi ada orang yang gini ngomongnya. Soalnya gini Pak Haji, umpamanya lomba besar Jumat, Sabtu, Minggu. Di tempatnya umpamanya Brebes umpamanya. Itu Junet di harinya Sabtu ikut yang lomba Jumat Sabtu gitu loh, tapi tidak bilang sama saya, tapi itu tidak apa-apa, saya pokoknya saya serahkan sama Junet burung itu. Berarti itu juara lagi di lokal maksudnya lokal. Yang lombanya Jumat Sabtu gitu. Berarti itu katanya makanya jumlahnya segitu berapa? 93 Pak? 93. Maksudnya gitu. Kalau dihitung secara umur terus ada brodolnya, ada jawabnya. Tapi kan belum pernah Queen itu tidak ikut lomba. Aku salutnya itu gimana Junet merumatnya itu saya sendiri kurang tahu, saya tidak pernah ketutupan Junet. Maksudnya posisi Jawa 7 misalnya ikut lomba nggak pernah saya ngarani nggak ikut lomba itu, ikut lomba terus saya bingung, malah waktu itu saya bingung sendiri ngerawatnya gimana. Kok ikut lomba terus ki nah ngaraknya kapan maksudnya kok gitu, aku bingung aku loh. Ya soalnya memang saya tidak pernah ke tempatnya Junet kecuali ada keperluan yang memang perlu temenan. Dan itu waktu di Queen di Junet saya tidak pernah pegang sama sekali. Yang waktu lomba bareng-bareng di sini saya tidak pernah pegang, cuma Junet bilang ya Pak Haji Queen masuk cok juara iki Mas, soal burungnya kopi. Mau ada kelainan Queen itu kalau bulunya kurang satu itu agak lama copotnya. Pokoknya lepasnya lama. Munci namanya munci. Itu loh maksudnya gitu. Pengalaman yang tak terhingga kamu. Tak terhingga. Apa nih? Tapi itu apa istilahnya modalnya itu ratusan juta punya saya itu. Maksudnya tapi ya, sebelum ketemu Queen ya. Sebelum Queen dan sama Queen, setelah Queen itu pertama kali Queen di tempat saya juara di mana ya? Di Brebes kalau nggak salah ya. Di Brebes. Itu pertama kali di Brebes. Tapi memang belum enggak terlalu terpikirkan, maksudnya waktu itu di breeding enggak sama tarung tok ya. Tarung tok. Malah orang Brebes bilangnya, "Pak Haji itu kelipikannya pakai remote ya?" Wih. Lah kok pakai remote gimana Mas? Nah itu kalau jonetnya enggak digedor kan enggak gedor, biasa gitu loh, mau kayak remote udah. Aku orang gugu. Keturunannya Pak Haji ada? Keturunannya yang ada paling istimewa itu namanya presiden tapi meninggal juga. Terus ini ada yang Patrick bagus sama yang ini Dewan Toro ya. Densus lain Densus 88. Nah ini cucunya anaknya Dewan Toro kan sama Iwang Toro. Nah itu ada lagi kan rampasnya Densus 88 saya namanya apa di rampasnya Densus 88 durung tarane arane apa we? Apa jenenge? Mayoret apa dia? Aduh. Apa rampasnya Densus 88 ada di sini Mas ya? Ada itu. Nah, terus itu rentetannya Sena. Ini Pendowo Putra itu oplosan Pendowo sama anak Queen. Nah itu Sena itu ya masih brandednya bapaknya Jenderal, bapaknya Iwang Toro gitu Sena. Keistimewaan Queen Pak Haji, keistimewaan Queen itu paling saya senengnya itu karakter waktu lomba kok. Iya. Waktu lomba itu yang paling seneng Junet itu sudah menargetkan kalau burung Queen terbangnya itu di depannya pasti akan juara. Itu Junet. Terbangnya Kamis misalnya apa? Hari Kamis atau Jumat pokoknya waktu gendeng itu di depan itu pasti akan juara nantinya. Itu terus keistimewaannya Queen itu lolos dulu, curi setar dulu gitu loh. Kalau curi setar nggak bisa dikejar. Kalau ngejar bisa, umpamanya kejar bisa, tapi tinggal di sana. Setut 2 kali, 3 kali. Setutnya itu 3 kali sampai 3 kali, 2 kali sampai 3 kali setutnya itu. Setut masuk kolong dan sebelum masuk kolong nambah kolong lagi bisa. Jadi bisa ngejar yang ketinggalan. Mungkin keistimewaan Queen ya. Mungkin saya tidak sombong. Sampai sekarang ya orang-orang bilang itu yang belum ada yang turunnya seperti Queen belum ada. Sekarang sampai di sini juga belum ada. Apalagi orang istilahnya lain pakai lain. Yang penting harapannya kita masih bisa berharap
barangkali ada burung yang seistimewa Queen Pak ya. Walaupun itu lahir di kandang orang lain seperti itu. Misalnya kemarin ada yang laporan bagus di nanti Pak Cikon nanti Bu. Adem guys. Kok sini Sing adem wae ora kono. Dieng. Nah, gimana kemarin Pak Cik? Itu memang Dieng itu bagus, itu cicit Queen. Mau sayang, saya enggak senangnya cito, kucir Pak ya. Kucir. Itu kalau enggak kucir saya bayar itu. Mintanya berapa saya bayar. Cuma kucir gitu loh. Lah akhirnya saya punya adiknya cewek lah itu. Ambil adiknya itu cewek gitu. Ngambil lomba yang di Brebes terus. Nah di Brebes, kalau di Brebes itu memang 6 kali atau 7 kali enggak ikut. Queen enggak bisa ikut lomba. Di Brebes itu jangan ikut lomba praktis, soalnya sudah berturut-turut dari lomba pertama sampai lomba ke-6 kalau nggak salah, itu yang kelima itu sudah didorong oleh tim saya waktu itu, tim Halilintar punya Junet. Junet waktu itu yang pegang Queen sih, bukan saya ya. Nah itu nggak di Brebes nggak bisa ikut lomba. Baratnya diberi kehormatan lah, diberi kehormatan, bukan dilarang ya, bukan dilarang tapi diberi kehormatan karena saking segannya Pak Cio. Nah itu tapi waktu Queen nggak ikut, itu kan masih ikut tetap ya burung lain. Ya, yang juara itu namanya Obama waktu itu. Halilintar juga? Bukan, dari Brebes malah dibayar Pak Haji Upron berapa duit saya kurang tahu. Itu waktu tapi itu. Tapi di Pekalongannya Obamanya enggak kerja, enggak ada. Oh, itulah namanya mental juara dan mental factor ya. Mulanya kalau orang baru kalau beli burung kolong itu ada bisa yang juara Pak ya. Satu yang juara, kedua keturunannya sang juara gitu maksudnya gitu. Itu burung kolong itu pendapat Junet, ya pendapat saya gitu. Di samping juara tapi memang kelihatan keturunannya. Umpamanya saya beli burung juara tapi keturunannya Ali bin Ali ya. Saya kurang anaknya mesti kurang beres gitu loh, maksudnya gitu. Atau umpamanya itu burung juara seperti kaca itu dari rentetannya ke Queen ya, itu pasti bagus gitu Mas. Itu umpamanya kaca umpamanya. Deretannya ke atasannya gitu loh. Pasti strata lah, strata. Iya, ibaratnya strata, katuranggan atau trah lah. Berarti main trah lah, karena pegangan trah juara itu penting ya. Penting sekali kalau main memegang trah itu harus dan penting. Terus di Tegal Pak Ci, kabarnya juga Queen sempat dilarang juga. Tidak perbolehkan untuk ikut lomba ya. Kalau kan Batang, nanti menjangan itu sering tidak bisa. Queen jangan ikut deh, tapi Junetnya waktu itu ikut kalau nggak salah kurang saya nggak mantau sih, soalnya di lapangan sini kan misalnya itu lombanya Jumat Sabtu tak sebenarnya. Saya waktu itu tidak mantau. Soalnya saya itu bagi saya itu kalau barang saya ditempatkan orang, saya percaya sama orang itu ya. Sudah 100% percaya. Percaya. Apalagi itu sampai berapa tahun sama di Junet itu saya percayanya sama Junet lah waktu itu. Memang Junet orang baik bagi saya. Berarti tercatat di 3 kota Pak Sio. Brebes, Tegal, terus Pekalongan sendiri. Gimana Pak sih dengan berakhirnya Queen ya, riwayatnya Queen, ibaratnya meninggalnya Queen. Ini harapannya Pak sih gimana? Ya, terus harapannya ya generasi penerus Queen mungkin cucu atau cicit ada gitu loh, saya mengharapkan. Soalnya di sini Queen itu sudah 3 tahun lebih itu enggak produk. Saya produk cuma satu, nah enggak produk produk lagi gitu. Yang terakhir itu di tempatnya orang Saputara, tapi di mana kurang tahu sekali ya, dijual lagi, saya kurang tahu. Yang terakhir itu cewek. Yang Megan itu yang mana? Megan tengah laga sih ya. Iya. Saya lebih kurang tahu. Queen waktu di ternak atau gimana? Enggak. Sama sekali tidak ada babu lolos, langsung Queennya sendiri. Langsung Queennya sendiri yang lolos. Yang lolos Queennya sendiri, lalu Queen sudah telur lagi, itu baru saya cabut, saya cepet. Campur sepet. Dengan harapan apa itu Pak Cip? Ya mungkin menurut saya itu ya, menurut saya sendiri itu ada air liurnya atau susunya itu dari induknya sendiri berapa bulan gitu loh Mas ya. Itu supaya ada ikatan batin sama induknya anaknya. Gitu loh, anaknya itu. Itu ya spesialnya Queen. Saya itu. Spesialnya Queen dan spesialnya ya juga anak-anaknya Queen, anak-anaknya saya ternak itu enggak ada yang saya babukan. Termasuk ini apa namanya? Densus ini Patrick, Setan Kober, Sena itu enggak ada
Tidak saya bebukan, cuma langsung semuanya. Langsung semua ya. Nah, itulah spesialnya di Bapak Haji Farohim di tim Cendana bahwa ternakan yang bagus apa indukannya di sini itu meloloh anak-anaknya sendiri. Lah nanti dibantu spet jika indukannya ini sudah bertelur sendiri pasti ya. Seperti misalnya umur segini ini. Umur biasanya indukannya itu mau bertelur lagi jika berumur segini. Nah, itu dengan harapan supaya telurnya tidak dijak-jak oleh berarti intinya bisa mewariskan Pak Ji. Mewariskan. Sifatnya induknya itu bisa mewariskan ke anaknya gitu loh, maksud saya gitu. Tapi ternyata ada yang enggak ya, ada yang persepsi masing-masing lah. Tergantung dari induknya masing-masing. Nah, itulah harapan dari Bapak Haji bahwa mudah-mudahan di sini bisa melahirkan bibitan-bibitan Pak Ji karena rata-rata di sini indukannya yaitu anak kuin yang dijodohkan sama cucuk kuin. Jadi memang dipersiapkan untuk indukan berikutnya. Pak Ji, bukan begitu termasuk dipelayarkan sekali lah, bukan. Tapi dibuat indukan lagi. Terus saat ini cucuk kuin yang terlihat bagus yaitu Kaca yang ada di Brebes dan sekarang sudah pindah kandang lagi ke Pekalongan. Mewarisi lolos atasnya istimewa, bawahnya tekanannya bagus. Itu adalah adik dari Giwang Toro. Sama Giwang Toro. Nah, itu brandetannya apa Pak Ji? Kaca. Kaca itu brandetannya kuin sama ibunya apa ya? Ibunya bapak ane Caca atau bapak ane Giwang Toro itu dari Brebes. Saya kurang tahu. Itu Virgo kalau nggak salah kan, kurang salah. Oh, dari Brebes juga. Brebes tapi sudah meninggal ya. Itu yang adik-adiknya kan ada cewek 2. Enggak, yang di sini apa sih? Brandetannya teman-temannya Kaca. Pernama Kaca ada Dewantoro, Giwantoro, yang satu di tempatnya Joyo, Bejo, itu saya namanya Guntur lah sana. Terus ceweknya 2 masih ada di sini. Ceweknya 2. Itu rata-rata brandetannya itu termasuk brandetannya Giwang sama Caca itu yang saya salutkan itu 6 pasang, 6 ekor, jantan 6 ekor itu yang juara 4. Itu yang saya salutkan. Yang juara itu apa? Yang juara kan Dewantoro, Giwang, Praja, Caca, Kaca, 4. Nah, yang 5 di tempatnya Kaca juga, orang Kaca itu gagal. Ya, patah sayap. Patah sayap. Lah yang satu di tempatnya Pak Agan itu diberi Agan katanya meninggal. Apa benar atau tidak saya tidak pernah tahu. Oh, berarti itu 6 bisa dibilang juara semua ya? Yang juara 4. Yang 4. Yang 2 tidak gagal. Juara. Yang 2 gagal. Gagal ternak, gagal urep. Gagal urep. Yang 2 itu gagal, yang 2 tidak juara karena gagal jadi pelayar. Yang salah satunya yaitu yang dikasih nama Seper yang ada di Bapak Biin Brebes itu patah sayap. Terus satunya di Bapak Agan ya? Agan, katanya meninggal tapi saya kurang tahu itu. Nah, yang satunya tewas atau meninggal. Nah, ada cewek 2 di sini. Nah, terus ada cewek 2 di sini. Masih dibuat ternak Pak Ji? Ternak semua itu. Saya dudukan senja sama yang satu saya dudukan. Orang betul Pak Ji di sini. Oh, orang itu aku. Orang. Oh, DKI PCE itu ora tak ngene iki. Sing tunggale Giwang itu lagi awet yo ora bakal lah kayak. Nah, kan ada loro Pak Ji. Lah loro kok 50 pira ngeke opo ana PCE iki. Orang salur-salur penghasilan. Wes bae wes. Ya cukup terima kasih. Oke, seperti itu dulu Bos. Gampang nanti dilanjut lagi. Terima kasih dan kami semua turut berduka ikut mewakili teman-teman yang ada di Facebook dan penggemar pecinta merpati kolong Indonesia. Kami Pak Ji ini saya mewakili teman-teman. Teman-teman Facebook tadi kemarin ada yang komen-komen terus titip salam terus dan bela sungkawa dan macam-macam. Ini saya sebagai perwakilan lah menyampaikannya dan mohon maaf bagi teman-teman semuanya barangkali ada salah kata atau sedikit yang kurang berkenan, kami minta maaf.
Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Peace.